Baik. Nah, sekarang idgham dari sisi makhraj, ya, dan sifatnya ada yang membagi 3 dan ada yang membagi 4. Ya, kita ambil dulu yang 3. Ya. Nah, jadi dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Nah, ya, karena idgham ini nanti ada beberapa macam. Iya. Ada nanti idgham namanya idgham mimi. Ada namanya idgham bigunna. Ada namanya idgham bila gunna. Iya. Nah, namun sekarang yang kita ingin lihat adalah dari sisi makhraj. Iya. Dari sisi makhrajnya dan sifatnya. Nah, maka idgham itu ya ada 3 jenis. Ya, yang pertama disebut idgham mutamathilan. Ya, biasa juga diistilahkan mutamathilain. Ya. Kapan disebut idgham mutamathilain, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Nah, berarti pembahasan ini kita harus kembali ke pembahasan yang pertama dan kedua. Nah, artinya ketika kita kurang paham, ya, atau ketika kita belum memahami bab makhraj dan bab sifat, disinilah kita mulai ya kurang memahami pembahasan ini. Namun ketika kita telah memahami bab makhraj, kita telah mengerti, kita sudah tahu, oh huruf ini makhrajnya di sini, huruf ini letak makhrajnya di sini. Setiap huruf-huruf hijaiyah yang telah kita pelajari di bab pertama yang lalu, ya, letak-letak tempat keluarnya huruf tersebut kita tahu. Lalu kemudian kita telah mengetahui juga sifatnya. Ya, kita belajar sifat yang lalu, ada sifat yang lazimah, ada sifat aridah. Di mana sifat lazimah ini ada yang terbagi 2, ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Ini namanya sifat lazimah. Iya. Jadi belajar makhraj, kemudian belajar sifat, ya alhamdulillah telah kita pahami. Sekarang pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Berarti yang pertama sukun, yang kedua berharakat, maka dibaca dengan idgham, dileburkan tanpa dengung, kecuali 2 huruf nun dan 2 huruf mim. Iya, jadi ketika ya kita menemukan dari 28 huruf hijaiyah, ya. Lalu kemudian yang pertama dari 28 huruf hijaiyah, lalu kemudian huruf yang pertama bertemu dengan huruf yang kedua, di mana huruf yang pertama dan kedua ini hurufnya sama, maka disitulah yang disebut idgham mutamathilain. Peleburan 2 huruf yang serupa. Iya, 2 huruf yang serupa. Mutamathilan berasal mithlu, serupa. Iya, seperti huruf ba ketemu huruf ba, huruf ta ketemu huruf ta, huruf sa ketemu huruf sa, dan seterusnya. Ya, sampai ya ketemu ya. Itu disebut idgham mutamathilan. Pertemuan 2 huruf sama makhraj sama sifat. Berarti kalau huruf itu sama makhraj sama sifat, berarti hurufnya sama. Ya, ba makhrajnya kedua bibir dirapatkan. Sifatnya kalau dia sukun qalqalah. Ba yang kedua sama-sama kedua bibir juga tempat keluarnya. Kalau dia sukun keluar sifat qalqalahnya. Iya. Kalau dia berharakat ba, ba, ya, ba, berarti dia sifatnya jahar. Iya, maka ba yang kedua juga sifatnya jahar. Berarti sama makhrajnya, sama sifatnya. Maka cara membacanya bagaimana? Huruf yang pertama diidgham, dileburkan ke dalam huruf yang kedua. Mana contohnya? Seperti ini. Kita lihat yang ada. Contoh seperti lafaz ba ketemu ba. Ya, huruf ba sukun. Lihat, ba sukun bertemu dengan ba yang berharakat. Cara membacanya bagaimana? Ba yang pertama dileburkan ke dalam ba yang kedua. Maka bunyinya bagaimana? Kalau kita berhenti di sini di ba pertama, kita berhenti berarti ba-nya sukun. Wal yaktub. Itu bunyi ketika sukun. Tubainakum. Apa yang hilang? Hilang qalqalah. Iya, jadi setiap terjadi idgham, maka qalqalah itu akan hilang.
Ya, setiap terjadi qalqalah, setiap terjadi idgham, ya maka qalqalah itu hilang. Iya. Itu salah satu sifat huruf yang sudah hilang ketika terjadi idgham. Iya, qalqalah itu. Iya, maka tidak boleh kita baca lagi wal yaktub bainakum. Jadi harus dibaca wal yaktub bainakum. Iya, jadi cara membacanya. Kalau kita melihat tulisannya dalam mushaf Al-Qur'an, ya biasanya ba yang kedua ada tasydidnya. Nah, seperti ini. Kalau mushaf Medina, ba yang kedua ada tasydidnya. Kenapa ba pertama tidak ada tandanya? Karena ba yang pertama akan dileburkan. Maka tidak perlu lagi dikasih tanda. Ya, tandanya tidak ada tanda, ya sebagai tanda bahwa dia tidak akan dibaca lagi. Ya, dia akan dileburkan bacaannya ke dalam ba yang kedua. Ya, walaupun tulisannya masih tetap ada. Ya, karena tidak bisa dibuang tulisannya. Ya, karena kalau dibuang tulisannya, ya maka berkurang lain lagi maknanya nantinya. Ya, namun yang kita ingin fokus adalah bacanya. Cara bacanya dengan meleburkan ba yang pertama ke dalam ba yang kedua tanpa disertai dengung. Ya, jadi tanpa disertai dengung. Ya, bila seperti ini. Wal yaktub bainakum. Begitu pula lam ketemu lam. Ya. Kalla balla tukrim. Balla. Langsung melebur lam pertama ke dalam lam yang kedua. Ya. Di sini juga disebut dengan idgham kamil. Peleburan sempurna. Makhraj dan sifat lam yang pertama melebur total ke dalam lam yang kedua. Balla. Sifat ba yang pertama, salah satu sifatnya yang biasa muncul ketika sukunnya itu qalqalah, melebur total masuk ke dalam ba yang kedua sehingga tidak terbaca lagi sifat qalqalahnya yang pertama. Begitu pula tak dengan tak. Fama rabihat, ya rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Rasakan. Kita telah belajar sifat huruf. Ketika tak sukun maka ada sifat hamusnya. Fama rabihat. Ada desis. Rabihat. Itu ketika tak sukun. Namun ketika terjadi peleburan, ya karena bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya sama sifatnya, maka maka sifat tak ya yang ada itu akan dihilangkan dan akan diidghamkan, akan dileburkan ke dalam tak yang kedua. Sehingga bunyinya menjadi fama rabihat tijaratuhum. Iya, fama rabihat tijaratuhum. Tidak boleh lagi dibaca fama rabihat tijaratuhum. Rabihat. Ya, harus langsung rabihati. Rabihat tijaratuhum. Jadi seakan-akan tinggal satu tak yang dibaca. Ya, tinggal tak yang bertasydid ini. Ya, itulah sehingga dalam mushaf Madinah tak yang pertama tidak diberi lagi tanda-tanda. Karena seakan-akan sudah tidak berguna lagi, seakan-akan tidak dibaca lagi. Ya, dan memang tidak dibaca lagi. Iya. Begitu pula fa ketemu fa. Ya. Fala yusrif fil qatl. Yusrif fil qatl. Lebur fa yang pertama ke dalam fa yang kedua. Dengan leburan, dengan idgham kamil. Peleburan total. Kecuali. Ingat hati-hati kalau ada kecuali. Kecuali bila yang melebur ini atau yang akan diidghamkan, akan dileburkan adalah huruf nun atau huruf mim ke dalam huruf nun dan huruf mim. Iya, jadi nun ketemu nun, mim ketemu mim. Ini bila terjadi seperti itu, maka ya nun yang pertama melebur ke dalam nun yang kedua ini akan disertai dengan dengung. Ya, begitu pula mim dileburkan ke dalam mim, nanti cara bacanya disertai dengung. Iya, karena ini ada kaitan dengan hukum yang lain. Di sini nanti bisa juga disebut dengan idgham biguna, di sini bisa juga disebut dengan idgham mimi. Ya, jadi ada hukum lain yang membuat dia jadi panjang. Iya. Jadi kaidahnya semua huruf hijaiyah, ya, atau semua huruf idgham mutlak istilahnya, idgham mutamathilain mutlak istilahnya,
idgham mutamatsilain mutlak, ba ketemu ba, ta ketemu ta, sa ketemu sa, sampai ya ketemu ya. Bila bertemu, ya sama makhrajnya, sama sifatnya, ya seperti tadi contoh ya ketemu ya, ba ketemu ba, ya maka semuanya akan dibaca dengan izhar, dengan jelas, ya. Caranya jelas dengan cara memberikan, cukup dengan memberikan tekanan, ya. Contoh seperti tadi, wal yaktub bainakum, ya, tidak lama-lama. Fa kalla bal la tukrimun. Jangan berlama-lama dalam kalla bal la tukrimun. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak dibaca dengan izhar, jelas. Jelas artinya tidak boleh ditambahi. Tidak boleh tambahi dengungan, tidak boleh ditambahi qalqala, tidak boleh ditambahi sakta, ya, dan seterusnya. Ya. Kecuali nun dan mim. Ya, kita temukan ada nun dan mim beridgham. Ya, yang pertama dileburkan ke dalam yang kedua. Begitu pula mim dan mim ketemu mim, maka di sini nanti akan dibaca dengan berdengung. Ya, tetap dileburkan namun disertai dengung. Kalau yang lainnya tidak disertai dengung. Ya, sama dengan lafaz iyyaka. Ini pertemuan ya sukun ke dalam ya berharakat. Nah, berarti dia namanya idgham mutamatsilain. Namun ya tampak disertai dengung. Ya, tapi dia dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita berdengung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menyalahi kaidah ketika kita mendengungkan. Karena yang diboleh didengungkan hanyalah bila nun sukun ketemu nun berharakat atau mim sukun ketemu mim berharakat. Contoh seperti fadzuku falan nazidakum. Ingat kembali ke ukuran guna, ya, 3 ketukan. Ya. Jadi kita akan membaca fadzuku falan nazidakum, falan nazidakum, ya, 3 ketukan pelan, ya. Atau ya biizni rabbihim min kulli amr. Ya, jadi 3 harakat. Ya, 3 harakat. Walaupun dalam teori ilmu tajwidnya 2 harakat. Ya, namun dalam prakteknya 3 harakat. Ya. Biizni rabbihim min kulli amr. Ya, jadi agak panjang ketika ada nun bertasyid atau ada mim bertasyid karena disebut nanti dengan gunnah akmal, gunnah paling sempurna. Kecuali, hati-hati, ada kecuali. Ya, jadi